status Bang Rasman basnya kan dibekukan ya per hari ini ya. Cuman hari ini Bang Rasman mendampingi kliennya Fadil Bajuri untuk pemeriksaan. Nah, itu statusnya masih sah apa enggak sih untuk seorang Rasman untuk mendampingi Fadil sendiri? Kalau pendampingan saya rasa sah-sah saja, karena di pendampingan itu kan kita tidak melihat, tidak pernah memperlihatkan bas atau KTA, kita hanya memperlihatkan surat kuasa, ya. Nah, dia sampai sekarang tidak ada pencabutan surat kuasa oleh Fadil, jadi sah saja di pendampingan, karena banyak juga terjadi pendampingan itu tidak harus pengacara, non litigasi juga bisa. Jadi gunanya pengacara itu diinkludkan dengan pemahaman hukum yang dalam, dan jika perkara ini naik ke pengadilan, makanya kita umumnya masyarakat butuh pendampingan itu adalah pengacara. Kalau tidak pengacara, boleh, banyak kejadian yang tidak pengacara. Kadang-kadang organisasi atau tetangga yang tahu dengan kronologis itu, dia minta pendampingan, boleh ya kalau pendampingan ya. Tapi kalau masalah sidang ya harus memperlihatkan bas, memperlihatkan KTA. Tapi banyak praktisi hukum yang berpendapat bahwa Rasman dianggap melanggar dan bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian karena sudah tidak berhak lagi itu menjadi kuasa hukum. Jangan mendiskreditkan, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Mohon ya, di sini kan ada pro kontra, ya. Ini ada persoalan, ada musibah yang terjadi pada kawan sejawat kita. Saya di sini berada meyakini 1000% Rasman dalam perkara ini ya, dalam perkara ini benar. Tapi mungkin karena emosionalnya dia jadi disalahkan, bukan salah ya. Disalahkan karena temperamen, bukan karena perkara yang terjadi pada dirinya. Nah, jika dia tidak bisa untuk membela diri, seperti apa? Ini yang miris, ini yang membuat kita sedih. Kenapa? Pembunuh saja bisa mengklarifikasi persoalan dan melakukan beberapa mekanisme. Seperti apa? Apakah berencana atau sengaja? Berencana atau memang tidak sengaja? Ada pembunuh tidak sengaja, ada. Ketika terdesak menyelamatkan diri, spontanitas. Ada. Rasman melakukan kejadian yang di pengadilan itu, saya adalah kesaksian. Kami pengacaranya, sebenarnya Bang Rasman harus menanyakan kepada kami apa yang menjadi pemikiran dia. Kami yang harus menyampaikan sebagai pengacara. Saya benarkan itu, bahwa Bang Rasman tidak harus langsung meminta kepada hakim. Namun kita harus melihat, kita harus ada rasa kemanusiaan. Saat itu Bang Rasman dalam keadaan tertekan. Apakah pernah hakim bertanya, apakah kamu sehat atau dalam keadaan tertekan? Kan belum sejauh itu. Seharusnya sebagai moderator, hakim memberi peluang kepada ke semua pihak, mempertanyakan kepada jaksa, bagaimana jaksa? Apakah ini kita lakukan tertutup untuk umum? Bagaimana? Apakah ada video atau hal yang melakukan pelanggaran undang-undang ITE, mempublikasi sehingga mempermalukan atau menjadi atau seperti video porno segala macam? Dipertanyakan. Jika tidak, dilanjutkan terbuka untuk umum. Jika ada, kita tutup. Boleh tertutup. Jadi dilempar dulu.
terpelongo. Saya di sana menyampaikan kepada jaksa, tolong jangan terjadi hal yang tidak kita ingini. Tolong jangan ada yang arogansi. Situasi ini yang stres siapa? Rasman. Pahami. Rasa kemanusiaan dipahami saat itu. Nah, saya sampaikan, Bang kontrol. Ketika Bang Rasman minta semua keluar, kita langsung ke Ketua PN. Saya dengan Rahmat tinggal di ruangan karena kami bilang, Rahmat, kita tetap berdiri di sini karena hakim belum menutup. Nah begitu hakim masuk kembali kan kondusif. Apa yang jadi persoalan? Spontanitas terjadi, begitu selesai kondusif. Langsung hakim membuka, sidang dibuka. Sidang ini tetap tertutup untuk umum. Langsung Rasman stres lagi. Nah, akhirnya kita datang kepada kepolisian. Polisi masuk ke dalam. Pak, jangan masuk. Ini bukan ranah tawuran. Tolong Pak. Gak apa-apa kata Bapak itu. Terus, tolong kalau Bapak memang mau bantu, tolong tutup dulu perkara ini Pak. Saya gak mau ada korban. Saya sebagai seorang perempuan, saat itu ketakutan. Ini apa-apaan ini? Kita kan tidak, kalau ingin buka udah lama. Kalau Rasman melanggar aturan, dia buka video-video itu yang dia punya. Atau pembuktian-pembuktian itu dia viralkan. Dia udah kena pasal kok. Pasal Undang-Undang ITE. Kenapa dia tidak lakukan? Kami aja diatur oleh dia. Ada 30 pertanyaan, satu orang itu 3. Kami 11 yang datang. 3 satu orang. Pertanyaan nggak boleh sama. Malam itu kami meeting dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau perkara Bang Rasman, dia tidak ada kesempatan. Kita khawatir fisik-fisiknya juga. Kenapa ya? Sekali lagi saya sampaikan, perampok pembunuh juga punya klarifikasi. Kok Bang Rasman tidak ada kesempatan untuk klarifikasi? Ini yang membuat pandangan hukum kita menjadi carut marut. Oke Bun, terakhir. Oke Bun, sebagai seorang sahabat juga nih, terus orang dekat sekaligus tim dari Bang Rasman, seperti apa? Ini kan kemungkinan terburuk ketika basnya dicabut, artinya kan Bang Rasman sudah tidak bisa beracara lagi, tidak bisa mendampingi klien dan karirnya mati di situ sebagai seorang pengacara. Gimana Bunda melihatnya? Saya meminta kepada Pengadilan Tinggi Ambon untuk meninjau kembali perkara Rasman tersebut. Ada mekanisme pertama yang mengajukan pemberhentian atau pembekuan Bang Rasman itu adalah Kongres Advokat Indonesia. Sementara Bang Rasman sudah 2 tahun lebih tidak di KAI lagi, yaitu di Peradi Bersatu. Ketika Bang Rasman disumpah atau dilantik, itu Bang Rasman di dalam organisasi HAPI, bukan KAI. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian mekanisme putusan pengadilan itu, apalagi pengadilan tinggi, harus ada tahapan. Apakah kecuali dalam pencabutan bas? Tahapan kita harus klarifikasi, kemudian diadili, ya kan? Diadili, terus baru diputuskan bahwa pelanggaran etik atau pelanggaran yang bernuansa hukum terhadap pengadilan itu. Emang ini nggak ada Bun terkait dengan putusan bas ini